Halo brothers, jumpa lagi dengan saya Yade Randy di JP1702. Pada video kali ini saya akan sharing, karena saya juga kebetulan bukan expert di dalamnya, di bidangnya, tetapi berbekal dari kesalahan saya yang dulu pengen mancing, tapi tidak tahu istilah-istilah yang ada di dalam reel pancing, ya tinggal beli-beli aja. Ternyata semua tulisan-tulisan yang ada di reel pancing itu ada artinya. Saya yang kebiasaan mancing di kampung, mancing wader, ya tinggal potong bambu, dikerot, kemudian beli senar, beli kail, ya sudah mancing. Jadi tidak pernah beli-beli yang namanya pirantinya. Hingga saya yang beli pertama itu ini. Ini untuk mancing wader. Gila kan? Aduh. Ya, maka dari itu saya ingin membuat video ini untuk sekedar sharing. Dan jika teman-teman yang expert para suhu di dalam memancing juga nanti bisa nimbrung di kolom komentar untuk memberikan masukan. Mari kita mulai. Untuk yang pertama, kita mengenal adanya gear ratio, rasio gear. Ya kelihatan ya di sini karena di dalam sini, semoga di sini ada gear rasionya. Nah, ini dia. Gear ratio. Nah, ya, gear ratio ini ditulis 5.2 banding 1. Itu artinya di dalam satu kali kita memutar handle, ini namanya handle, ini spoolnya. Dalam satu kali putaran handle kita itu, nah spoolnya berputar 5,2 kali putaran. Nah, itu namanya gear ratio. Jadi semakin gede gear rasionya, kalau ini 5.2 banding 1, artinya dalam satu kali putaran terdapat 5,2 putaran spoolnya. Jika makin gede misalnya 6 banding 1 atau 7 banding 1 itu, maka itu artinya dalam satu kali putaran handle bisa 6 kali memutar spoolnya ini. Hingga tujuannya adalah lebih cepat. Lebih cepat kita dalam menarik senarnya seperti itu. Yang kedua yaitu ball bearing. Nah, artinya berapa bola yang ada di dalam bantalan reel kita. Kalau di sini ada 8 plus 1, 7 plus 1, dan yang ini 14. Nah, apa artinya? Nah, artinya kalau ada 8 plus 1, ada plus satunya, itu menunjukkan bahwasanya yang ini aja tak contohkan, 8 plus 1 artinya ada 8 bola dalam bantalan utamanya. Plus satunya itu adalah 1 bola di dalam bantalan untuk anti reverse. Anti reverse itu apa? Anti reverse itu istilahnya, kalau istilah kerennya one way dan non one way. Nah, ini kan ada plus satunya. Jadi ini one way brothers. Nah, tidak ada hentakan ke belakang saat kita memutar reelnya. Nah, tidak ada hentakan ke belakang. Jadi ini tidak bisa dihentak ke belakang. Nah, jika ini saya contohkan juga yang ini 14, tapi tidak isi plus 1. Jadi ini ada hentakan ke belakang. Nah, ketika kita memutar reel itu bisa dihentak ke belakang. Nah, angka-angka ini adalah yang bisa kita rasakan adalah kehalusannya. Jadi semakin besar, semakin banyak bola di dalam bantalan itu akan membuat putarannya semakin halus. Jadi semakin banyak akan berpengaruh kepada halusnya kita di dalam memutar reel. Dan lebih tahan lama tentunya, lebih kuat, lebih tahan lama. Kemudian juga ada tulisan yang kalau yang ini ya 0,3 garis miring 180. Nah, itu adalah line capacity. Line capacity maksudnya adalah kapasitas senarnya. Jadi kalau di sini 0,35 garis miring 180 artinya jika kita menggunakan senar dengan ukuran 0,35 maka mampu menampung 180 meter. Kemudian 0,40 garis miring 160. Nah, maka jika menggunakan senar 0,40 maka mampu menampung 160 meter. Nah, itu line capacity. Selanjutnya handle. Nah, handle ini yang namanya handle yang kita pakai untuk muter-muter ini. Handle-nya. Nah, handle itu juga ada yang
ada yang namanya power handle. Jadi handle-nya langsung itu ada deratnya seperti ini, brothers. Nah, ini reel yang menggunakan power handle itu sudah pasti seharusnya lebih kuat. Ini tidak menggunakan power handle. Kita nguncinya di penutupnya seperti itu, brothers. Handle-nya menyatu dengan penutupnya seperti ini. Nah, ini tidak power handle. Jadi di sini cuman ada, bukan deratnya langsung seperti itu. Kalau ini kan dia di reelnya langsung ada deratnya. Ini tidak power handle. Nah, cuman ada yang juga handle yang bisa dilipat seperti ini. Ini kita saat kita bepergian menggunakan tas dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dilipat seperti ini sehingga lebih mudah untuk dibawa. Kalau yang power handle seperti ini tentu saja pasti kita lepaskan. Kalau ini pun kita lepas, jadi lebih mudah. Yang terakhir seharusnya yang pertama yaitu ukuran. Nah, ini Soro Flash 6000. Ini Swan 3000. Ini Kenshi 1000. Ya, ini ukurannya. Jadi 1000 ke bawah itu mini, kemudian 1000, 2000 itu ukuran untuk hitungannya kecil. Kemudian 3000, 4000 itu sedang. Nah, 5000 ke atas itu sudah ukuran besar. Jadi ya kita tahu ukuran, tentu saja ukuran ini mempengaruhi tentang sasaran yang ingin kita cari di dalam memancing. Jadi dengan ukuran yang besar tentu saja target mancing kita yang lebih besar karena dari line kapasitinya lebih besar, kemudian ball bearingnya harusnya lebih banyak seperti itu. Jadi itulah brothers, sedikit yang saya ketahui tentang istilah-istilah yang ada di dalam reel pancing. Yang mungkin saya ketinggalan di dalam menjelaskan atau terlupa atau ada kekeliruan, mohon para suhu dibantu di kolom komentar. Semoga kita bisa berbagi yang lebih bermanfaat untuk kedepannya di dalam hobi kita yang sama, yaitu memancing, brothers. Terima kasih.